nama saya Niken Sari Bordamanik, NPM 2205370010. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu peranan teknologi pendidikan. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, di sini pendidikan yang baik akan mampu melahirkan sumber daya yang berkualitas dan berdaya saing, sehingga pendidikan menjadi salah satu bidang fokus untuk meningkatkan kualitas sumber dayanya. Teknologi pendidikan adalah disiplin ilmu yang menjadi jembatan dari berbagai permasalahan dalam pendidikan dan pembelajaran secara sistematis dan komprehensif. Dengan demikian, secara tidak langsung, teknologi pendidikan memegang peran dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik secara perorangan maupun kelompok. Baik, perkenalkan nama saya Peter Nikaldenius Sulalai dengan NPM 22053007. Sekarang saya akan menjelaskan atau melanjutkan penjelasan dari teman kita yang di atas. Dapat dikatakan bahwa teknologi digunakan untuk mendukung keberhasilan pembelajaran berdasarkan pemahaman teknologi pendidikan yang di atas. Berikut adalah beberapa peran teknologi pendidikan untuk menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas. Menyediakan perangkat pembelajaran melalui proses perencanaan, pengembangan, penggunaan, pengelolaan dan evaluasi sumber belajar. Mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu dalam format yang terintegrasi untuk memecahkan masalah dalam pembelajaran yang ada dan mempelajari secara cermat. Pemanfaatan teknologi untuk fasilitas dan efisien kerja, baik produk maupun proses untuk memecahkan masalah pendidikan. Memberikan solusi alternatif untuk masalah kinerja organisasi secara terstruktur menggunakan produktivitas dan desain pendidikan. Dapat menciptakan ide baru dalam pendidikan dan pelatihan untuk mengatasi permasalahan dalam pendidikan. Baik, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Saya serahkan kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Nova Anjali M. Silalahi, NPM saya 22053001. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari peranan teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan memang memiliki peranan yang penting dalam meningkatkan mutu serta kualitas pendidikan. Namun, sama pentingnya untuk melakukan pemerataan dalam pendidikan. Hal ini dapat berdampak negatif bagi kehidupan masyarakat luas dan dapat menjadi masalah dalam dunia pendidikan jika tidak diatasi. Teknologi pendidikan dapat menjadi jawaban dari berbagai masalah yang timbul dalam pembelajaran. Namun, apakah teknologi dapat dimanfaatkan dengan baik atau tidak, tergantung pada kesiapan sumber daya manusianya. Hal ini dapat mempengaruhi hasil penggunaan teknologi pendidikan. Oleh karena itu, latihan dan peningkatan sumber daya manusia diperlukan agar dapat membangun organisasi pendidikan yang berdaya saing tinggi. Halo, perkenalkan nama saya Silvani Dianuris Nambela dengan NPM 22053003. Di sini saya akan melanjutkan kembali pembelajaran di teknologi pendidikan yang membahas materi tentang pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh sering sekali dikenal oleh istilah yaitu distance learning, yang merupakan istilah yang sekarang banyak sekali diperbincangkan oleh pengajar maupun pelajar. Dari halaman situs wilhelm.com atau World atau Economic Forum menunjukkan bahwa terdapat lebih dari 1,2 miliar anak-anak dari 186 negara tertutup akses sekolahnya akibat pandemi COVID-19. Oke, pertanyaannya adalah bagaimana peranan PJJ dalam proses pembelajaran? Tujuan e-learning itu adalah mendistribusikan materi secara real time, yaitu ketika materi pembelajaran diupload ke dalam e-learning, maka pada saat itu juga pelajar dapat mengaksesnya. Contoh platform e-learning itu yang digunakan dalam PJJ dalam masa pandemi virus corona pada tahun 2020 dan sampai kini, yaitu seperti Google Classroom, Google Meet, Google Form, lalu Edmodo, dan WhatsApp. Lalu apa saja kelebihan e-learning itu? Ada tersedianya fasilitas yang memungkinkan peserta didik untuk berkomunikasi secara mudah melalui fasilitas internet tanpa dibatasi oleh jarak. Terima kasih, demikian penjelasan dari saya. Perkenalkan, nama saya Kevin Kristiani Baru
dengan NPM 220530004. Sekarang saya akan melanjutkan materi tentang permasalahan pembelajaran jarak jauh. Nah, pastinya kita sudah mengetahui apa itu pembelajaran jarak jauh. Seperti yang sudah kita laksanakan selama pandemi ini, kita belajar secara daring. Kita belajar dengan bantuan media seperti Google Meet, Zoom, Google Classroom, dan lain sebagainya. Di samping itu, pastinya kita sudah merasakan atau menemukan apa saja masalah-masalah yang terjadi selama daring ini, seperti kurangnya interaksi pendidik dengan peserta didik ataupun peserta didik dengan peserta didik. Otomatis itu akan mengurangi nilai sosial kita dan memperlambat terbentuknya values dalam proses belajar ini. Bukan hanya itu juga, ada lagi permasalahan di mana kurangnya motivasi kita untuk belajar secara otodidak atau kurangnya niat kita untuk mengerjakan tugas, sering menunda-nunda waktu. Itu disebabkan karena guru tidak bisa memantau langsung kita untuk belajar, untuk mengerjakan tugas ini. Nah, otomatis itu akan mengurangi nilai values diri kita sendiri sebagai peserta didik. Yang selanjutnya yaitu permasalahan dalam ketepatan dan kecepatan dalam pengiriman modul. Itu terjadi bisa saja dari jaringan ataupun pendidik lupa karena kesibukannya dengan kegiatan lain. Nah, di daerah-daerah terpencil atau daerah-daerah tertentu seperti di kampung, kita bisa tahu bahwa sering terjadi permasalahan jaringan. Misalnya tiba-tiba di saat kita masuk Meet, Google Meet, otomatis jaringannya hilang, di mana kita log out dari Google Meet tersebut. Itu akan membuat kita tidak mengetahui apa saja yang disampaikan oleh dosen tersebut. Kita tidak mengetahui materi-materi yang disampaikan oleh dosen ataupun guru. Itu semua permasalahan-permasalahan dalam pembelajaran jarak jauh ini, dan masih banyak lagi permasalahan-permasalahan yang terjadi, bukan hanya beberapa yang saya jelaskan ini. Baik, nama saya Kemarin Baru, NPM 22053005. Kemudian saya akan melanjutkan bagian B, yaitu penggunaan modul dan paket belajar. Contohnya, aplikasi Canva. Aplikasi ini merupakan aplikasi desain grafis yang cocok digunakan untuk pemula. Aplikasi ini tersedia dalam bentuk versi seperti untuk Android, versi web, dan juga iPhone. Kemudian bagian C, radio pendidikan. Media audio atau radio merupakan media pendidikan yang dapat dimanfaatkan sebagai salah satu sumber belajar atau learning source. Baiklah, saya Sylvia Ginting akan melanjutkan tentang penerapan modul dan paket belajar. Nah, yang kelima itu ada televisi pendidikan. Televisi pendidikan adalah penggunaan program video yang direncanakan untuk mencapai suatu pengajaran tanpa melihat siapa yang menyiarkannya. Nah, televisi pendidikan ini tidak sekedar hanya menghibur, tetapi lebih penting adalah mendidik. Penerapan televisi pendidikan sebagai media pembelajaran sering disebut juga dengan televisi instruksional atau instructional television atau disingkat ITV. Ada bermacam-macam pengertian televisi pembelajaran sesuai dengan kepentingannya, tetapi pada dasarnya berhubungan dengan pendidikan dan pembelajaran. Nah, yang kelima itu ada PKP dan CBSA. Penggunaan CBSA dalam proses pembelajaran lebih menekankan keaktifan siswa dalam pembelajaran dan semua pihak yang berkaitan dalam proses pembelajaran tersebut. Perkenalkan, nama saya Advan Kristis Tinja dengan NPM 220530009. Untuk kesimpulan mengenai aplikasi dan peranan teknologi pendidikan di Indonesia, bahwa perkembangan teknologi yang sangat pesat bisa kita manfaatkan seperti halnya untuk membantu di dunia pendidikan. Peranan teknologi di dalam dunia pendidikan salah satunya menggantikan peran manusia, yaitu dengan melakukan kegiatan otomatis, suatu tugas atau proses memperkuat peran manusia, yaitu menyajikan informasi, tugas, atau proses, melakukan restrukturalisasi, atau melakukan perubahan-perubahan terhadap suatu tugas atau proses.
Teknologi merupakan alat yang sering dipakai untuk dijadikan media pembelajaran. Selain dari sisi praktis, penggunaan teknologi dalam pembelajaran pula termasuk ke dalam tuntutan dunia pendidikan. Penggunaan teknologi juga menjadi daya tarik tersendiri bagi peserta didik karena peserta didik cenderung lebih antusias dalam belajar. Sekian dari saya, terima kasih.